Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga dengan perjumpaan kita akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam, mari kita sama-sama ucapkan atau tuliskan di kolom komentar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan solawat tadi kita mendapatkan pertolongan beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan ucapan atau tulisan solawat tadi kita semua mendapatkan pertolongan beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga saya selalu mendoakan untuk siapapun yang menyaksikan video ini dimanapun saat ini Anda berada, semoga selalu mendapatkan rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberlimpahan rezeki, diberikan kelimpahan kesehatan, baik itu jasmani maupun rohani, dijauhkan dari segala bala dan musibah, dan semoga diberikan rezeki yang berkah serta melimpah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, pada video kali ini saya ingin membagikan satu rahasia spiritual yang tersembunyi setelah solat subuh, tapi sering kali kita lupakan. Padahal cuma 3 zikir saja, kalau kita amalkan secara ikhlas, rutin dan penuh keyakinan, insya Allah akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka rezeki tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai 3 yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Lantas apa hubungannya dengan zikir subuh? Subuh adalah waktu yang penuh keberkahan. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi bagi mereka." Hadis riwayat Abu Daud. Maka waktu subuh bukan hanya sekadar untuk solat, tapi juga untuk memulai rezeki dengan cara yang tidak kelihatan melalui zikir ini. Namun sebelum lanjut, silahkan para sahabat semua tuliskan hajat, doa, cita-citanya di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Bayangkan apabila 40 orang saja yang mengaminkan, insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah yang mana kisah ini adalah kisah nyata seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Jakarta. Sebut saja namanya Bu Rina. Ia hidup sederhana bersama suami dan 2 anaknya. Suaminya hanya bekerja sebagai buruh harian lepas dan kadang dalam seminggu hanya mendapatkan kerja 2-3 hari. Hidup mereka terasa sempit. Pada suatu hari, Bu Rina mendengarkan kajian ustadz tentang keutamaan istighfar setiap pagi setelah subuh. Dalam ceramah itu disebutkan bahwa barang siapa membiasakan istighfar, Allah akan beri rezeki dari arah yang tak disangka. Quran Surah Nuh ayat 10-12. Kemudian Bu Rina pun memutuskan membaca zikir tersebut dengan penuh istiqomah dan tanpa mengeluh. Minggu pertama belum ada perubahan, tapi ia tetap terus melanjutkan. Minggu kedua, tiba-tiba seorang tetangga yang punya usaha makanan datang dan menawarkan Bu Rina untuk bantu jualan kue basah tersebut. Tak disangka
jualan kue itu laku keras. Suaminya pun tiba-tiba dipanggil oleh seorang teman lama untuk bekerja tetap di bengkel. Gaji bulanan tetap, ada bonusnya juga. Hidup mereka berubah total dalam sebulan. Dari yang serba pas-pasan, kini cukup bahkan bisa untuk menabung. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, dari kisah Bu Rina tadi, kita belajar satu hal penting, bahwa rezeki bukan hanya soal kerja keras, tapi juga soal hubungan kita dengan Allah. Saat kita banyak berzikir, bukan hanya lisan yang bergerak, tapi juga hati yang berserah, menunduk dan mengakui bahwa hanya Allah lah tempat bergantung dan meminta. Bu Rina tidak punya modal usaha, tidak punya jaringan, tapi ia punya keyakinan dan berzikir sebagai senjatanya, serta terbukti jalan rezekinya terbuka, hidupnya berubah dan hatinya pun tenang. Maka para sahabat, mulailah sekarang. Jangan tunggu hidup kita sempit baru kita berzikir. Mulailah zikir dari subuh ini. Lakukan dengan hati yang ikhlas, penuh harap dan penuh keyakinan. Karena zikir itu bukan hanya suara, tapi doa dalam diam yang mengetuk pintu langit. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, adapun zikir setelah salat subuh yang mengundang rezeki tak terduga ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu istighfar. Astaghfirullah. Zikir ini ringan tapi dahsyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun serta sungai-sungai di dalamnya." Quran Surah Nuh ayat 10-12. Bacalah zikir ini sebanyak 100 kali setelah solat subuh. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bisa sambil duduk membacanya, sambil merenung atau sambil menatap langit pagi. Adapun keutamaan istighfar ini, yaitu yang pertama, menghapus dosa sesuai dengan sabda Nabi SAW. Dan barang siapa memperbanyak istighfar, Allah akan lapangkan setiap kesulitannya. Hadis riwayat Ahmad. Dosa-dosa yang menjadi penghalang rezeki akan dihapus. Kemudian yang kedua, mengundang hujan dan rezeki sesuai dengan firman Allah yang artinya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan lebat, membanyakkan harta dan anak-anak, mengadakan kebun serta sungai. Quran Surah Nuh ayat 10-12. Ayat ini bukan kiasan tapi janji Allah. Istighfar adalah pembuka keberkahan langit dan bumi. Kemudian yang ketiga, menjadi jalan keluar dari kesulitan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membiasakan istighfar, maka Allah akan memberikannya jalan keluar dari setiap kesusahan dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Bukan cuma dosa yang dihapus, tapi rezeki ditambah dan jalan hidup dilapangkan. Kemudian zikir yang kedua yaitu zikir tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, miliknya segala kerajaan dan pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkannya 100 kali dalam sehari, maka baginya pahala seperti memerdekakan 10 budak, ditulis 100 kebaikan, dihapus 100 kesalahan, dan dia akan dilindungi dari syaitan sepanjang hari itu hingga malam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bacalah zikir ini sebanyak-banyaknya 100 kali setiap pagi, minimal 33 kali setelah solat subuh. Lakukanlah secara rutin.
lihatlah sendiri keajaiban hidupmu insya Allah berubah. Bisa diselingi sambil duduk, menunggu matahari terbit, atau saat menyiapkan pagi. Adapun keutamaan daripada zikir ini, yang pertama, pahala seperti memerdekakan 10 budak. Memerdekakan budak adalah amal besar di sisi Allah, dan zikir ini menyamai pahala tersebut setiap hari. Bayangkan jika dilakukan secara rutin setiap pagi, nilainya sungguh luar biasa. Lalu keutamaan yang kedua, ditulis 100 kebaikan. Satu kalimat sederhana, tapi Allah catat 100 amal kebaikan hanya dalam waktu beberapa menit. Keutamaan yang ketiga, dihapus 100 kesalahan. Tanpa kita sadari, kita sering melakukan dosa kecil setiap hari. Maka dengan zikir ini menjadi penghapus bagi 100 kesalahan kita. Lalu yang keempat, perlindungan dari syaitan seharian. Siapa yang tidak ingin dilindungi dari godaan dan bisikan syaitan sepanjang hari? Zikir ini menjadi tameng spiritual, menjaga hati serta pikiran kita tetap bersih. Keutamaan yang kelima, yaitu membawa ketenangan dan keajaiban hidup. Banyak orang yang bersaksi bahwa kehidupannya berubah sejak rutin berzikir ini setiap subuh. Hati lebih tenang, rezeki lebih lancar, masalah lebih mudah terselesaikan, pikiran lebih jernih, dan hubungan dengan Allah lebih dekat. Lalu zikir yang ketiga, yaitu solawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Artinya, setiap 1 kali kita mendoakan Nabi, Allah sendiri akan membalas kita 10 kali dengan rahmat dan keberkahannya. Dan dalam hadis lain, perbanyaklah solawat kepadaku di hari Jumat dan malamnya, karena solawat kalian akan sampai langsung kepada aku. Solawat ini bisa kita amalkan sebanyak minimal 100 kali bacaan setiap pagi setelah solat subuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adapun keutamaan daripada zikir ini atau salawat ini, yaitu yang pertama, Allah akan memberikan 10 rahmat dan keberkahan. Salawat ini bukan hanya pahala, tapi berkah nyata dalam hidup kita. Diberi ketenangan, urusan dimudahkan, masalah diberi solusi, hati terasa lebih terasah. Kemudian keutamaan yang kedua, doa kita lebih cepat dikabulkan. Rasulullah SAW mengajarkan, jika kita ingin berdoa, awali dan akhiri dengan salawat, maka doa itu lebih mustajab. Dalam sabdanya, doa akan terhalang sampai dibacakan salawat kepada Nabi. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian keutamaan yang ketiga, menghapus dosa. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa salawat bisa menjadi penebus dosa-dosa kecil dan membuka pintu taubat. Keutamaan yang keempat yaitu dekat dengan Nabi di hari kiamat. Di dalam sebuah riwayat hadis, Nabi SAW bersabda, orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Ingin dekat dengan Nabi Muhammad SAW kelak di akhirat, maka amalkanlah salawat ini. Keutamaan yang kelima yaitu menarik rezeki dan menghilangkan kesempitan. Banyak para ulama salaf dan orang yang soleh yang menyampaikan ketika mereka kesempitan rezeki, mereka memperbanyak salawat dan Allah bukakan jalan rezeki dari arah yang tak terduga. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, jangan anggap remeh zikir setelah salat subuh ini. Justru itu yang diam-diam membuka pintu-pintu langit, membangkitkan energi spiritual dan menyambungkan kita langsung dengan sumber rezeki sejati, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadikan ini amalan harianmu, lalu lihatlah bagaimana hidupmu akan berubah. Rezeki datang, masalah surut, hati pun senang. Sahabat, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tuliskan qabiltu di kolom komentar, kemudian klik tombol like
Kemudian subscribe dan juga share video ini agar lebih banyak orang tahu rahasia daripada zikir subuh ini, sehingga kita mendapatkan pahala jariah mengalir seperti air yang deras. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.